Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah seseorang yang ketika dia melaksanakan puasa tapi tidak menunjukkan seakan-akan dia puasa, tapi keadaan jawabnya salam ibu-ibu nunjukkan pisan puasa. Nah itu mah para puasa ibu teh Puasa. ini lemas banget. Sahur nggak tadi? Sahur. Sahur pakai ayam apa bayam? Ayam apa bayam? Nggak semangat jawab salamnya ya? Semangat ya. Kita ulang ya ucap jawaban salamnya ya. Kenapa Habib harus diulang Habib? Cukup sekali aja. Enggak, kita ini saat ini berada di dalam bulan yang kata Nabi Muhammad pahala sunnah menjadi pahala wajib. Dan pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya. Maka hukum menjawab salam, hukumnya Wajib. hukum menjawab salam Wajib. siatara pengajian ya. Masa jawab salam hukumnya wajib? Itu mah orang yang gak pernah ngaji jawabnya Tapi kalau orang yang sering hadir majelis ilmu menjawabnya itu dengan rinci. Apa hukum jawab salam? Ada dua bib. Kadang dia fardu ain, kadang dia fardu kifah. Hukum jawab salam apa? Hukum jawab salam? Redang ibu-ibu teh. Sarehat. Sehat. Darama. Alhamdulillah. Ngahulang sadeananya. Hukum menjawab salam hukumnya fardu. Waduh, fardu ain cenah Kalau bilang hukum jawab salam fardu ain, tadi banyak yang nggak jawab salam, semuanya dosa. Kenapa? Karena arti fardu ain adalah sesuatu perkara yang setiap individu dari umat muslim wajib melakukannya. Itu namanya fardu. Dan hukum fardu ain dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Itu namanya fardu. Tapi kalau fardu kifayah adalah suatu perkara yang tidak dituntut setiap individu umat muslim. Andai kata hanya sebagian umat muslim yang melakukan perkara itu, maka yang lain gugur daripada kewajib. Ini penting loh ibu-ibu. Kita sebagai umat muslimin wal muslimat malu kalau kita nggak tahu hukum salam. Sebab orang yang mengerti tentang salam adalah orang yang akan bisa mendapatkan keimanan yang sesungguhnya dari Allah. Dan kalau dia sudah imannya sungguh-sungguh kepada Allah, mereka lah yang berhak memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum jawab salam hukumnya fardu. Oke. Hukum jawab salam lihat sikon dan kondisi. Lamun sorangan hukumnya fardu ain. Tapi kalau berjamaah hukumnya fardu kifayah. Beb, kenapa harus Habib bahas itu? Penting sekali. Sebab kita tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan di bulan Ramadan. Gak bakal pernah kita bisa merasakan pahala di dalam baca Al-Quran. Gak bakal pernah kita bisa merasakan kenikmatan bagaimana sholat, bagaimana kenikmatan puasa, kecuali itu semua fondasi pertamanya diawali dengan salam yang Nabi sampaikan kepada Allah di dalam malam Isra wa Mi'raj, baginda Nabi besar Muhammad. Jadi penting kita tahu sejarah salam ini. Bagaimana sejarahnya di saat Nabi Mi'raj? Apa arti Mi'raj? Naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Itu namanya Kalau Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad naik Mi'raj sampai di langit pertama ketemu sama Nabi Adam, kemudian naik ke langit kedua, ketiga, sampai keempat, kelima, keenam, ketujuh, ditemani oleh malaikat Jibril. Sampainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha, kemudian berpisah dengan malaikat Jibril. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril, kalau aku maju selangkah sama seperti engkau wahai Muhammad,
maka aku akan terbakar. Ini bukan tempat aku, ini hanya tempatmu yang Allah khususkan hanya untuk dirimu. Nah, di saat itu Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Artinya Nabi Muhammad di saat itu berjumpa dengan kekasihnya. Ketika Nabi Muhammad berada di tempat yang paling indah, berada di dalam keadaan yang paling indah, ingin berjumpa dengan zat yang paling indah. Nabi Muhammad bingung, kalimat pertama yang harus aku ucapin apa ya? Aku nih harus ngomong apa nih kalau ketemu sama kekasihku? Mikir-mikir dulu, kadang kita latihan kalau mau ketemu sama kekasih kita ya. Nabi Muhammad pun begitu. Nabi Muhammad berpikir-pikir, kira-kira ucapan apa yang harus saya temui ini, yang harus saya ucapkan. Oh, Nabi Muhammad mengingat adat istiadatnya orang Arab. Kalau ketemu dengan orang yang dia hormati, dia akan berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatut. Itu adalah salamnya orang Arab. Salamnya orang Arab yang paling baik adalah kalimat at-tahiyat. Tapi Allah ingin mengajarkan ada ucapan yang lebih baik wahai Muhammad daripada ucapan at-tahiyat. Apa itu ya Allah? Diajarkan kemudian oleh Allah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ya salam. Yang mengajarkan mengucapkan salam ternyata Allah. Jadi jangan percaya sama orang-orang yang berkata kita ini orang Islam Indonesia, gak usah pakai ngikutin orang Islamnya Arab. Orang Islam Arab kalau saling ketemu ngucapin salam gak apa-apa karena salam datang dari orang Arab. Kita orang Indonesia cukup ngucapin sampurasun. Kita ngucapin kumaha haredang damang. Lah, ucapan salam itu datangnya dari Allah, bukan dari orang Arab. Perlu diketahui sejarahnya, penting. Ya, jadi salam itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka ketika Nabi Muhammad sudah dikabarkan dan diajarkan oleh Allah datangnya salam, maka Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadika Lihat Nabi Muhammad. Coba perhatikan, ibu-ibu kali-kali kita renungin, anak-anak muda coba kita perhatikan cerita ini. Dan yang mana cerita ini diceritakan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Coba kita bayangkan. Saat itu Nabi Muhammad sedang berjumpa dengan sang kekasihnya, dengan zat yang paling dicintainya. Kalau kita nih, malam pertama sama suami kita, kira-kira apa yang kita ucapkan? Kita hanya akan bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan pribadi. Kita hanya akan saling tanya tentang satu sama lain. Kira-kira kita akan sebutin gak nama orang lain di saat malam pertemuan pertama kita? Sebut gak nama orang lain? Enggak. Paling disebut nama tukang tenda, Mus Mayarcan. Ya? Nama orang lain gak bakal pernah kita Kenapa? Karena itu pertemuan antara sang kekasih dengan kekasih. Tapi lihat Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Allah, yang pertama kali disebut oleh Nabi Muhammad adalah kita. Assalamu alaina. Ya Allah, berikan kesejahteraan kepada umat-umatku. Alaina artinya aku dan seluruh umatku. Dari permintaan salam Nabi Muhammad kepada Allah, hari ini kita bisa mendapati dan berada di satu malam, di satu pagi, di satu bulan yang mana di dalamnya dibukakan pintu surga seluas-luasnya dan ditutup pintu neraka setutup-tutupnya dan syaitan diikat seikat-ikatnya. Berkat apa? Berkat salam yang Nabi mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat salam yang tadi saya minta untuk diulangi bukan sembarangan. Itu adalah kunci keberhasilan kita, kunci kesyukuran kita, kunci rasa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad tiba-tiba memanggil sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, aku ingin memberikan satu informasi yang sangat penting, informasi yang sangat terupdate, yang paling membuat kita bahagia. Apa kata Nabi Muhammad? Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian gak bakal pernah bisa masuk surga, kata Nabi Muhammad, kecuali kalian harus beriman kepada Allah. Dan kalian gak bakal pernah bisa beriman kepada Allah, kecuali kalian harus saling mencintai karena Allah. Nabi Muhammad tahu, kita ini maaf sebagai manusia banyak godaannya.
Banyak di antara kita saling mencintai bukan karena Allah. Kenapa kamu hari ini bisa mencintai dia? Oh, dia mah jema benghar, wang hayang cinta jeung maneh nangara kepercikan. Kenapa kamu cinta sama dia? Oh, dia lagi ada kuota bisa hotpotan sama dia. Kenapa kamu cinta dia? Wajahnya bersinar, cantik, glowing, pakai bedaknya 4 cm. Kenapa kamu cinta sama dia? Alasannya banyak. Kita ini kalau mencintai seseorang tidak betul-betul tulus kepada orang itu, bukan karena Allah, karena alasan yang lain. Maka itu gak bakal pernah bisa membuat kita beriman. Salah satu hal yang bisa membuat kita beriman kepada Allah adalah saling mencintai karena Allah. Susah apa mudah? Susah apa mudah mencintai seseorang karena Allah? Susah apa mudah? Susah. Saking susahnya perempuan itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan dengan kalimat imro'atun. Apa? Pakai tak marbutoh. Apa arti tak marbutoh di situ? Para ulama menafsirkan karena wanita punya 2 makna. Kenapa dinamakan imro'ah? Karena satu, arti perempuan diambil dari kata muru'ah, atau seseorang yang suka dengan keindahan. Dengan keindahan. Dia saking suka keindahannya, dikit-dikit gak bisa lihat kaca, pengennya dandan mulu, pengen yang indah-indah. Suami jangan aneh, karena itu sifat asli perempuan. Saking dia suka dandannya, turun dari angkot mau bayar itu uang angkot, ninggalilah kaca spiona. Kenapa? Karena suka keindahan. Saking suka keindahannya, kalau ngaji kerudung harus semuanya sama. Couple, nu hiji hejo, kabeh hejo. Nu hiji koneng, kabeh koneng. Ditanya ada satu perempuan, kenapa kamu gak ngaji? Gak ada kerudung hijaunya, malu gitu. Ya Allah, padahal gak seperti itu ya. Di dalam pengajian gak dilihat, Bang. Tapi gak boleh nyalahin, karena itu tabiat asli perempuan. Allah ciptakan mereka memang seperti itu. Tapi ada makna yang kedua. Arti perempuan di dalam Al-Quran Allah sebut dengan imro'atun, karena diambil dari kata mir'ah. Apa arti mir'ah? Kaca. Apa arti kaca? Itu kaca kalau kita lempar. Ibu-ibu punya kaca di rumah? Coba ibu-ibu lempar. Kalau dia pecah, bisa nggak disatukan lagi? Bisa apa nggak? Hilaf ulama nih. Ini bilang bisa, ini bilang enggak. Bisa apa nggak? Enggak. Bisa. Tapi yang namanya kaca pecah, ketika sudah disatukan lagi, dia nggak bakal pernah bisa mencerminkan dengan sempurna. Maksudnya apa? Perempuan punya sifat kalau sudah disakiti memang gampang memaafkan, tapi tidak gampang melupakan. Nah, itu sifat perempuan. Betul atau tidak? Betulnya. Kan jangan kaget para suami kalau sudah berantem sama istrinya ngomong, oh mana dia teringat terus 10 PLN 10 tahun kemarin saya bayar kurang. Aduh, ajib. Kenapa? Karena perempuan punya sifat tidak gampang Artinya apa? Untuk menjalin cinta karena Allah itu sebab kalau perempuan cinta suaminya karena Allah, maka dia akan sama seperti Sayyidatina Khadijah yang baru 2 hari kemarin kita merayakan haulnya. Apa yang didapati oleh Siti Khadijah? Siti Khadijah mencintai Rasulullah karena Allah, bukan karena zatnya Nabi Muhammad, tapi karena Allah. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, ketika beliau memiliki harta yang banyak, budaknya banyak, pengasuhnya banyak, beliau mau apa saja gampang. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah mendekati umur 40 tahun dan sudah hidup dengan Siti Khadijah kurang lebih 10 tahun, dalam riwayat 15 tahun, Rasulullah sudah mulai menyendiri, gak mau kerja lagi. Bukan gak mau kerja berarti Rasulullah itu gak nafkahi anak istri, enggak. Rasulullah menganggap Siti Khadijah sudah banyak pemasukan, Rasulullah pengen fokus ibadah kepada Allah. Maka Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah naik ke Gua Hira. Gua Hira itu kami anak-anak muda gak berani saat ini naik lagi ke Gua Hira. Capek, perjalanan 1 jam. Perjalanan 1 jam lebih atau kurang. Perjalanannya Tapi ketika Rasulullah bermalam di Gua Hira, di sana Nabi Muhammad bermunajat, di sana Nabi Muhammad melakukan ibadah, yang mana ibadah ini dilakukan oleh kakek-kakeknya Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Ibrahim. Lalu apa maksud daripada cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah? Karena Allah. Lihat, di saat Rasulullah menyendiri sosok Siti Khadijah, apa yang terjadi? Beliau menyiapkan makan sendirian.
yang nyiapin makan untuk bekal Rasulullah di gua sana, beliau nggak suruh anak buahnya, padahal banyak, padahal ramai. Bisa Siti Khadijah nyiapin makan itu suruh pembantunya. Ada Maisarah di sana, ada budak-budaknya, ada Zaid bin Harisa. Tinggal suruh saja, siapin makanan untuk Rasulullah, untuk Muhammad bin Abdullah, belum jadi Rasul. Siapin makanan, tapi enggak. Siti Khadijah yang nyiapin makan sendirian, padahal pembantunya banyak. Padahal beliau orang yang kaya, banyak pemasukan yang dapat dari hasil kerjanya sendiri. Tapi beliau yang menyiapkan makan untuk Rasulullah, dan beliau sendiri yang pergi ke Gua Hira, naik ke atas Gua Hira yang perjalanannya 1 jam. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad, bukan karena zatnya, tapi cintanya karena Allah Subhanahu. Hebatnya Rasulullah, kalau sudah Rasulullah mulai merasakan ada seseorang yang datang, pasti Rasulullah sadar ini Khadijah. Cepat-cepat Rasulullah keluar dari Gua Hira, disambut Siti Khadijah di bawah, supaya Rasulullah nggak mau Siti Khadijah kecapean naik ke atas. Sallallahu alaihi wa baraka. Kebayangkan Siti Khadijah yang begitu sangat luar biasa sekali, kekayaan ada, beliau budak banyak, tapi kalau ngelayanin suami nggak mau nyuruh orang lain. Saking beliau tulusnya melayani Rasulullah dengan jerih payahnya sendiri. Suatu hari Rasulullah kedatangan malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril berbisik kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, itu Khadijah lagi bawa makanan untuk datang kepadamu. Sampaikan kepada Khadijah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Dan aku Jibril juga menyampaikan salam kepada Khadijah." Nabi Muhammad tersenyum mendapatkan kabar ini. Kenapa? Siti Khadijah belum sampai ke surga, sudah Allah ucapkan salam. Sedangkan kita manusia diucapkan salam oleh Allah hanya nanti ketika masuk surga. Ketika masuk surga, salamun kaulan min rabbir rahim. Ketika sudah masuk surga baru Allah mengucapkan assalamualaikum ya ahlal jannah wa antum huna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian akan kekal di dalam surga selama-lamanya dan keselamatan bagi kalian. Kapan itu? Di dalam surga. Tapi Siti Khadijah dapat salam dari Allah masih di dunia. Kenapa? Karena cintanya Siti Khadijah kepada Rasulullah bukan karena zatnya Rasulullah, tapi karena dia cintanya kepada Allah Subhanahu. Jadi gak ngarep apa-apa lagi, gak ngarep kebaikan balasan daripada suaminya. Kenapa? Cintanya tulus kepada Allah. Apa yang terjadi ketika Siti Khadijah datang? Rasulullah sampaikan, "Ya Khadijah, barusan saja malaikat Jibril datang dan dia berkata Allah menyampaikan salam kepadamu, dan malaikat Jibril menyampaikan salam kepadamu, dan Allah mengatakan Allah telah menyiapkan satu rumah di dalam surga untuk dirimu yang di dalamnya ada keindahan dan gak ada kesumpekan di dalam rumah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Alhamdulillah. Tapi poinnya bukan Siti Khadijah dapat salam dari Allah dengan cuma-cuma atau dengan keadaan santai-santai. Enggak, beliau susah payah, jerih payah mengeluarkan hartanya, tenaganya, hanya karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Dan cintanya, pondasinya adalah cintanya kepada Allah Subhanahu. Siapapun seorang istri yang mencintai suaminya karena Allah, maka dia gak bakal pernah sedih, dia gak bakal pernah merasa kecewa. Sebab kebaikan yang dia lakukan kepada suaminya bukan yang diharapkan balasan dari suaminya, melainkan yang dia harapkan adalah balasan daripada Allah. Makanya ada wanita-wanita di pondok pesantren Dalwa. Ini wanita-wanita ditanya sama Ustadz Segap Baharun, "Hai kalian wanita-wanita, saya mau tanya, kalian lebih memilih mana kalau Allah kasih pilihan? Kalian dulu meninggal atau suami dulu?" Sekarang pertanyaan ini saya tanyakan sama ibu-ibu. Ibu-ibu pengen ibu-ibu dulu meninggal apa suami ibu? Suaminya? Suami apa ibu? Orang yang belum mengetahui ilmunya, dia akan berkata apa? Saya pengen suami saya dulu meninggal. Kenapa? Bisa nyandung deh dia cina. Padahal kalau sudah tahu ilmunya dan dia tahu bahwasanya cinta kepada suaminya adalah sebuah ketulusan kepada Allah, maka kata Ustaz Segap ketika ditanya sama santri-santrinya, "Baik, kau para wanita-wanita, kalau kalian sudah menikah, kalian berharap kalian dulu meninggal apa suami kalian?" Dia menjawab semuanya angkat tangan, "Kami pengen meninggal duluan, wahai Ustaz Segap." Kaget saya ngedengernya. Kenapa?
Karena mereka mengatakan ada satu hadis Nabi Muhammad yang berkata, kata Nabi Muhammad, dan ini hadisnya sahih, kalau kita nggak percaya sama hadis ini, maka hukumnya hati-hati, bisa jadi fasik, bisa jadi orang munafik. Dan orang munafik tempatnya bukan di neraka, tapi di keraknya api neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa ayyum mamra'atin matat, tidaklah seorang wanita meninggal, wa zawjuha anha radin, dalam kondisi suaminya ridho sama ini perempuan yang meninggal, maka Allah bukakan pintu surga semuanya, dan dia akan memasuki surga sesuka hati dia dari pintu manapun. Walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak puasa, walaupun dia melakukan banyak kemaksiatan, kalau sudah suaminya ridho, maka dia pasti masuk surganya Allah. Nah, orang yang mengerti cintanya tulus kepada Allah, yang diharapin itu suaminya yang penting ridho, saya ingin dapat balasan kebaikan saya hanya daripada Allah. Jadi ibu pengen masuk surga nggak? Jadi pengen ibu dulu apa suami dulu? Kenapa? Suami dulu apa ibu dulu? Nggak apa-apa, itu hak ibu masing-masing. Tapi orang yang cerdas seperti Siti Khadijah, kenapa Siti Khadijah dikatakan wanita yang paling baik? Karena Siti Khadijah adalah satu-satunya istri Rasulullah yang ketika meninggal dikuburkannya langsung oleh tangan baginda Nabi Muhammad. Dikuburkannya langsung oleh sosok baginda Rasulullah, dan Rasulullah yang mengatakan, ya Allah, aku ridho kepada Khadijah. Maka beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Dan itu sama yang terjadi di Surabaya. Di daerah Surabaya, kalau ibu-ibu pulang dari sini, buka di YouTube. Jenazah di Surabaya umur 30 tahun, ketika digali, subhanallah, tidak ada satupun jasadnya yang rusak. Jangankan jasadnya, kain kafannya nggak bau dan nggak kotor. Berapa tahun? Berapa tahun? 30 tahun, Bu. Ketika dikorek sama anaknya, apa yang terjadi dengan ibundanya? Si anaknya bercerita, ibu saya selama hidupnya hanya disiksa oleh suaminya. Suaminya kerjaannya hanya main judi, suaminya kerjaannya hanya main perempuan, ngambilin harta ibu saya. Tapi ibu saya selalu mendidik saya, jangan pernah benci dengan ayahmu dan ibu ridho dengan ayahmu. Apa yang terjadi? Ketika dia meninggal, suaminya ridho, dia jangankan jasadnya, kain kafannya nggak bau. Ibu buka di YouTube, ada tuh daerah Surabaya, 30 tahun. Kenapa bisa dibuka jenazahnya? Karena si anak, ketika ayahnya sakit, si anak berjumpa dengan ibunya di dalam mimpi. 3 kali berturut-turut ibunya memohon-mohon, kalau ayah mau meninggal, kuburkan di sebelah ibu. Allah, ini ketulusan cinta macam apa ini? Ini cinta fondasinya betul-betul hanya karena gak lihat basikal si laki-laki lagi. Karena laki-laki mah begitu orangnya, pengen menang sendiri, egois. Laki-laki mah pengennya paling benar dan lain sebagainya. Banyak penyakitnya laki-laki. Itu betul atau tidak? Betul dah yang TKB laki-laki, tapi nya paham tuh. Apa yang terjadi? Si anak akhirnya sampai sama Ustaz, ngasih tahu cerita mimpinya. Kata si Ustaz, ya sudah, kalau betul apa yang terjadi dalam mimpimu, berarti udah dekat nih umur ayahmu. Betul, meninggal ayahnya. Apa yang terjadi? Ketika dia mau gali itu kuburan ayahnya, gak sengaja kebuka tuh kuburan si ibu. Dibuka, subhanallah, jasadnya wangi, kain kafannya gak kotor. Sebab apa? Sebab ketulusan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia simbolisasikan kecintaannya dengan berbakti kepada suami. Tapi jangan sampai kita merasakan, Habib susah Habib ya, mau berbakti sama suami itu susah. Habib katakan, orang yang susah berbakti kepada suami karena pahalanya surga, bukan kipas angin. Kalau pahalanya kipas angin ya gampang. Pahalanya surga ya harus butuh dengan perjuangan, butuh dengan pengorbanan. Kita lihat lanjut kepada Siti Khadijah. Saking tulusnya Siti Khadijah kepada Rasulullah, sampai beliau berkata, ya Rasulullah, andai kata aku meninggal sebelum perjuanganmu selesai, maka aku ridho seridho-ridhonya. Kalau sudah jasadku menjadi tulang menulang, engkau gunakan tulangku dan engkau boleh jual tulangku, dan engkau pakaikan hasil jual tulangku untuk berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta macam apa ini? Ada juga sama
ya di satu daerah, di daerah Sukabumi, ada seorang wanita yang sama cinta sama suaminya seperti itu. Saking cintanya, dia tanya sama suaminya, "Pak, kalau saya meninggal duluan, Papa mau nikah lagi nggak?" katanya. "Oh enggak," katanya. "Kapan Papa mau nikah lagi?" "Kalau kuburan kamu sudah kering." "Betul?" "Iya." "Ya sudah," katanya. Dia cinta sama suaminya. Subhanallah, dikuburkan oleh suaminya. Ini perempuan tahu apa yang terjadi. Suaminya setiap hari ziarah ngelihat kuburannya nggak kering-kering, basah mulu. Ini cinta juga sama suaminya nih. Ketika dilihat kok basah mulu udah seminggu, dia sembunyi-sembunyi ngelihat ternyata adik iparnya setiap hari nyiramin tuh kuburan. Redang. Ditanya adik iparnya, "Kenapa?" Kata dia, "Aku nggak tahu. Ini wasiat dari kakakku ketika dia mau meninggal. Dia berpesan kepadaku kalau aku meninggal basahi kuburanku sampai 1 bulan." Redang emangnya lain cinta atau emang ego. Padahal dia akan dapat kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu. Dan ini bukan paksaan, ini adalah sebuah sodoran dari Allah, penawaran dari Allah. Kalau mau alhamdulillah, enggak juga enggak masalah, silahkan. Semua punya pilihan masing-masing. Tapi orang yang cerdas adalah seseorang yang selalu menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah. Sekarang kita dengar kabar bahwasanya ada kabar di dalam berita kita dilarang mudik. Dilarang apa enggak? Jujur ya, jawabnya jujur nih. Betul-betul kita ini nggak mau pulang mudik emang gara-gara faktor dilarang atau teboga duit? Jujur, jujur. Teboga duit apa karena takut dilarang? Teboga duit. Ayo teboga duit mah gampang, beli tes rapid tinggal lihat balik, betul atau tidak? Kenapa kita hari ini nggak bisa pulang? Karena kita tahu kita nggak punya bekal yang cukup. Bekal kita nanti kalau sampai di rumah nggak bisa kasih anak, nggak bisa kasih ponakan, nggak bisa kasih ayah, nggak bisa kasih saudara, nggak bisa berbagi sama tetangga. Maka dari itu aku nggak mau pulang lah. Ketika ditanya sama orang kampungnya, "Kenapa kamu nggak boleh pulang? Kenapa kamu nggak pulang?" "Temenang dilarang mudik." Bohong kita. Betul atau tidak? Saya katakan kita semuanya akan mudik, tapi ke kampung halaman asli kita. Di mana? Akhiratnya Allah. Alam barzakh, kita semuanya akan mau. Maka banyak orang yang kalau mau meninggal sedih, banyak orang yang kalau mau meninggal menangis. Kenapa? Karena mereka tahu dan sadar bekalnya nggak cukup. Habib, emang ada orang mau meninggal bahagia? Banyak. Orang mau meninggal bahagia? Banyak. Salah satunya Sayyidina Bilal bin Rabah, salah satunya Siti Khadijah, salah satunya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan banyak. Habib ngomongin tentang sahabat mah wajar, dan mereka mah lihat Nabi Muhammad, mereka mah hidup di zaman Nabi. Oke, terlalu jauh. Ada baru-baru ini 1 bulan ke belakang orang meninggal dalam keadaan bahagia. Siapa dia? Syekh Ali Jabir. Betul atau enggak? Sampai dokternya ketika diwawancara, "Saya bermohon kepada Allah mudah-mudahan saya bisa dapat posisi ke Syekh Ali Jabir tuh. Meninggalnya nikmat, meninggalnya nyaman, meninggalnya tentram." Kenapa? Karena bawa bekal yang Gak usah jauh-jauh. Di Sukabumi juga baru-baru ini ada seorang perempuan yang solehah, meninggalnya dalam keadaan senyum. Kenapa? Dia bekalnya cukup. Nah, untuk ibu-ibu gak usah banyak-banyak. Ibu-ibu sekarang Habib suruh ngafal Quran, mau gak? Redang sih. Coba Habib suruh hari ini kita belajar ilmu fikih. Aduh Habib liar, Habib lah. Pokoknya macam masak jengkol naon segala macam. Susah nggak? Susah mau jadi orang tak baik dan ingin mendapatkan surga. Karena Allah tahu perempuan itu susah menghafal Quran, susah mencari ilmu, susah melakukan amal ibadah yang lain. Allah kasih kemudahan, taat sama suami, taat sama salaki, sagoreng-goreng lalaki urang, ente lebih goreng dari Fir'aun. Si ibu nggak jawab, laki urang mah leuwih deh si Fir'aun ge. Fir'aun itu punya kejahatan, yuzabbihuna abna'akum. Dia punya kejahatan, apa kejahatannya? Menyembelih anak yang baru lahir. Dan Allah menggunakan dengan kalimat yuzabbihuna pakai tasjid. Kata ulama ahlu tafsir, artinya apa? Ini saking dahsyatnya Fir'aun. Kalau dia mau nyembelih anak yang baru lahir, enggak ujuk-ujuk disembelih, enggak. Dia pakai pisau yang tumpul, dan si anak baru lahir dilemparin dulu ke batu di depan ibunya, baru digorok hidup-hidup. Ayah suami ibu nu kitu. Itu ayah, paling digorok ke dompet ibu. Ada dana. Itu Fir'aun saking dahsyatnya, 2 nabi dakwah sama Fir'aun gak dapat hidayah. Sekarang suami ibu masih sholat,
Suami ibu minimal belum motongnya masih ngaji Quran, masih majelis ilmu. Kalau saja itu istri Fir'aun Asia bisa dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah sampai menjadi 5 wanita terbaik di surga Allah, kenapa istri ibu yang bukan Fir'aun ibu nggak bisa dapat kedudukan itu? Bisa. Mau? Ini harus tanggung jawab lagi. Mau? Yang bilang mau mungkin dalam keadaan ragu-ragu, tapi Habib katakan ini waktu mustajab. Karena orang yang lagi berpuasa doanya dikabul oleh Allah. Kalau memang kalimat mau itu keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, mudah-mudahan diijabah oleh Allah tanpa kita sadari, tiba-tiba kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Jadi mau atau tidak? Mau gerak pulang Habib pundung, mau apa enggak? Mau ya, insya Allah. Dan itu adalah tawaran dari Allah, bukan tawaran dari Habib. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha ishtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Allah ingin beli kita punya diri, dia ingin dibeli sama Allah. Allah pengen beli diri ibu-ibu nih dan harta ibu-ibu. Dengan apa dibelinya? Bukan dengan uang, uang mau bayar jadi tai. Tapi Allah beli kita dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Dibelinya pakai syurga. Yang mana surga dikatakan indahnya luar biasa. Fiha tashtahil anfus. Di dalam surga Allah ada hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Bet, nanti di surga ada belanja Shopee nggak? Ada. Ada resep, nama belanja Shopee-nya. Resep apa nggak? Apalagi dekat mau lebah. Kalimatnya dalam Al-Quran loh. Habib nggak ngajak bercanda. Itu di dalam Al-Quran jelas kalimatnya. Fiha tashtahil anfus. Segala hal yang disenangi oleh hawa nafsu di dunia, di surga suka nggak belanja? Makanya ulama dari ayat fiha tashtahil anfus berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan di dalam surga Allah ada belanja dengan cara jual beli. Dalam satu pendapat ada yang mengatakan gratis. Tapi pendapat yang paling kuat itu mengatakan di dalam surga tetap belanja pakai jual beli. Kenapa? Karena banyak orang yang merasa nikmat dengan jual beli. Surga juga ada. Pengen masuk surga? Gampang tadi caranya. Taat sama suami. Bisa jadi ketulusan ketaatan ibu-ibu sama suami, insya Allah itu yang akan merubah keburukan suami, itu yang akan merubah kejelekan suami, itu yang akan merubah segala kekurangan suami, karena ketulusannya ibu kepada Allah Subhanahu. Jadi intinya yang tadi Habib sampaikan, salam membawa makna yang agung, salam membawa makna kesejahteraan, salam mengajarkan arti seorang perempuan harus taat kepada suami, dan salam mengajarkan arti seorang suami yang tadi Rasulullah kalau ada kedatangan Siti Khadijah, Rasulullah menyambut Siti Khadijah. Jangan sampai mentang-mentang Habib bahas istri suaminya balagu. Ya tadi yang taat ke orang hardang ya. Ini jangan kayak gitu ya. Tapi suaminya juga harus sayang sama istri juga harus taat sama suami. Dan butuh ngaji. Gak cukup cuman sekali dua kali hadir majelis ilmu ngaji. Tanyain sama ustazah bagaimana caranya taat sama suami. Kadang kita ini kalau hanya belajar teori itu nggak bisa kita ngamalinya. Tapi harus ada contoh public figure yang memang betul-betul mempraktekkan teori yang selama ini kita paham. Maka dekat dengan orang-orang soleha. Ibu-ibu cari di Bandung ini banyak wanita soleha. Kayak di Darussurur ada wanita-wanita soleha di dalamnya. Ada istrinya Buya Yahya masih ada beberapa wanita soleha. Di Cibabat juga ada. Bahkan di Melong ini mungkin banyak sepuh-sepuh. Di belakang sana saya lihat ada pondok pesantren juga yang sepuh. Di sana ada wanita-wanita soleha. Deketin, ikutin bagaimana langkah-langkah mereka agar kita bisa menjadi wanita yang soleh. Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, dan kita anak-anak muda yang hadir di sini mudah-mudahan Allah karuniakan kita jodoh yang baik sehingga bisa menjadi lelaki yang soleh, suami yang cinta anak istrinya, suami yang selalu mengajak anak istrinya kepada jalan Allah, kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita kelak di akhir bulan suci Ramadan mendapatkan mendali yaitu berupa ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana mudah-mudahan kita punya bacaan Quran bisa khatam. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki segala apa yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dari kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting kita berdoa pada siang hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Pak Haji Hamid beserta keluarga besarnya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arti diluaskan rezeki adalah mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa selalu dengan rezekinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mudah-mudahan banyak orang, mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau dan keluarga beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang bangkit dari tempat duduk kita, melainkan kita akan mendapatkan titel husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Al-hadiniyah wa quliyatun salihah ala man nabi aslafuna salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bisirril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kabul insyaallah, mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Cekap sekian. Ada yang mau bertanya atau enggak? Ada yang mau bertanya? Cukup? Ada Bib mau bertanya? Naon Bib? Ayo gesan Bib, balik tunduh. Sok balik. Enggak apa-apa. Sekian dari Habib, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum.